selamat siang para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang jumpa lagi dengan teman-teman semua di acara 3i Live Channel. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Sebagai agent 3i Networks, kita tentu mengejar impian kita dengan membangun jaringan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Tetapi membangun jaringan ini tentu harus disertai dengan sebuah etika profesionalitas. Dan artinya kita harus memahami produk yang kita pasarkan di dalam bisnis 3i Network ini. Tentu saja untuk kita bisa memahami dan bisa menjelaskan produk-produk yang kita tawarkan, yaitu Carling Promix dan Gain Protection, kita tentu perlu mengikuti pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan yang akan membantu kita untuk menguasai kedua produk ini. Dan siang hari ini, Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersiap-siap untuk mengikuti kelas pelajaran, kelas pengajaran yang akan dibawakan oleh seorang Recruitment and Business Development dari PT AJ Sentral Asia Raya. Ini berarti resmi ya teman-teman semua ya. Dan sayang sekali kalau teman-teman hanya mengikuti sesi ini sendirian. Segera kontak tim Anda untuk mengikuti kelas pengajaran ini ya, training produk ini, yang pastinya akan menarik sekali karena banyak hal yang biasanya kita tidak tahu kalau kita sekedar membuka Google begitu ya. Nah, kali ini di kesempatan ini teman-teman juga akan bisa berinteraksi lewat sesi tanya jawab di akhir acara melalui chat room ya. Silakan nanti teman-teman catat ya pelajarannya apa saja yang teman-teman dapatkan, dan kemudian silakan boleh bertanya juga di akhir materi begitu ya, dengan nama, kemudian apa pertanyaannya, dan teman-teman juga bisa kasih tahu dari kota mana begitu ya. Nanti saya akan coba sortir dan bacakan pertanyaan dari teman-teman semua terkait materi yang akan disampaikan pada training produk siang hari ini. Oke, teman-teman semua sudah siap ya? Semoga ready ya, siapkan buku catatannya dan masih sempat kontak-kontak timnya karena kursi kita masih bisa diisi sampai 1000 kursi ya. Jadi jangan sia-siakan pelatihan gratis yang diberikan oleh perusahaan melalui sesi siang hari ini. Baik, untuk itu kita akan buka profil pembicara kita siang hari ini. Boleh dibantu profilnya? Baik, sekali lagi teman-teman semua, beliau ini adalah seorang financial advisor ya, dan sudah memiliki banyak pengalaman di dunia asuransi sejak tahun 2013. Dan untuk jabatan di perusahaan PT AJ Car sendiri merupakan seorang Recruitment and Business Development ya, dan sudah join di perusahaan CAR sejak 2 November 2017 dan banyak sekali memberikan training-training produk ya, baik untuk 3i maupun untuk agency. Dan untuk itu teman-teman semua para agent 3i Network, mari kita siap untuk belajar bersama ya, siapkan hati, pikiran, dan kosongkan gelas untuk bisa menyerap semua ilmu-ilmunya. Langsung saja kita panggilkan pembicara kita, Ibu Gladys Anggi. Baik, selamat siang Ibu Gladys. Selamat siang, namun tetap semangat pagi, Pak Frans. Yes, Bu Gladys. Silakan Bu Gladys, langsung kita mulai acara kita siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Frans. Selamat pagi, semangat pagi 3i People. Selamat pagi, tetap semangat untuk 3i Indonesia dimanapun Bapak Ibu sedang berada. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Gladys. Mungkin juga kita sudah pernah bertemu dalam beberapa event dari CAR selama pandemi ini, ya. Ataupun kita sudah pernah ketemu di Hermina nih, ya kan? Waktu training produk pada waktu dulu ya, masih tatap muka. Namun sekarang kita harus tetap semangat, kita harus merubah mindset kita ya, walaupun kita belajar dari jauh, namun kita tetap yakin bahwa kita bisa dapat dengan media ini dapat tetap memahami produk ya. Dan tentunya saya mengucapkan juga semangat pagi untuk, tadi saya lihat ada yang dari Malaysia, Malaka, dan masih banyak lagi, Pekanbaru dan lain-lain ya. Selamat bergabung, dan tentunya semoga Bapak Ibu sekalian masih tetap optimis ya, dan yakin kalau kata Pak Wancen kemarin bahwa kita sekarang sedang dalam lari maraton, ya kan?
dan harus tetap action yang namanya 3 on 1. Tapi untuk bahasan marketing kit, untuk bahasan marketing plan dan juga soft skill dan lain-lain untuk hari ini belum ada ya. Karena saya di sini akan membahas sebuah produk di mana produk ini kayaknya yang cintanya itu dikit banget, ya kan? Lihat aja ini yang kalau saya lihat yang berpartisipasi ini baru 128 loh. Kalau dibanding Carling Promix nih kayaknya peminatnya lebih banyak. Nah, nanti akan kita cari tahu. Biasanya kita belum kenal produknya, makanya kita belum sayang gitu ya. Ataupun memang kita mempunyai style masing-masing sehingga wah saya dulu sudah terlatih berjualan nyanyinya itu balonku ada 5 Carling Promix gitu kan. Sekarang diajarin pelangi-pelangi Gain Protection kayaknya masih harus belajar dulu, harus cari tahu apa saja yang menjadi keunggulannya ya kan. Dan untuk training siang hari ini karena siang-siang kita santai aja Bapak Ibu sekalian ya. Saya di sini trainingnya ingin mengajak sebenarnya untuk di awal setiap training saya adalah konsep asuransi ya. Jadi saya ingin membawa Bapak Ibu sekedar kita storytelling, ya kan? Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk kepo dan juga untuk sedikit mengandai-andai. Tapi mengandai-andainya dalam koridor yang tepat tentunya ya. Nah, di sini awalnya ya, saya ingin memberikan pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu yang menyaksikan, ya. Kira-kira kenapa sih Bapak Ibu mau join di bisnis ini? Silakan untuk dapat dijawab ya pertanyaan ini. Kira-kira kenapa kita kepincut dengan bisnis dari Car Life Insurance gitu kan? Bisnis asuransi pula. Ya kan? Kenapa mau join dengan 3i Networks? Ya. Mungkin banyak sekali jawaban yang sudah diberikan ya, yang ada di dalam pikiran dan benak Bapak Ibu semua bahwa saya ingin membahagiakan keluarga contohnya, ya ingin mencukupi kebutuhan, ya baru ingin keliling luar negeri, ingin berprestasi, ingin rasanya naik panggung tuh seperti apa sih karena ada pencapaian, gitu kan? Semua hot button dari Bapak Ibu semua pasti ketika bergabung dengan 3i Networks ini akan selalu diuji tiap harinya nih Bapak Ibu. Makanya saya ingin Bapak Ibu untuk kepo, ya. Nah biasanya untuk kepoin, ya kan, bisnis ini biasanya kan orang, kita lihat, biasanya akan cari tahu sebelum bergabung ya, perusahaan Sentral Asia Raya ini seperti apa sih? Apakah perusahaan ini kredibel? Apakah perusahaan ini berprestasi? Kemudian apakah perusahaan ini setidaknya, wah kalau kita di daerah, wah ada benar-benar lihat, wah ada kantor pusat, ya kan, secara fisik ada, ya kan. Nah, kita akan cari tahu tentang perusahaannya, entah itu dari websitenya dan lain sebagainya, ya kan. Wah ini perusahaannya seperti apa? Kita akan simak sekilas tentang PT AJ Sentral Asia Raya, ya, untuk membekali Bapak Ibu semua, bahwa kita sudah didirikan 30 April 1975, dan mulai beroperasi di 1976. Pemegang saham kita adalah PT Asuransi Sentral Asia atau ACA yang dinaungi oleh Salim Group. Jadi kita sama-sama ada dalam naungan Salim Group, ya. Kemudian bicara tentang perusahaan, biasanya perusahaan ini punya asetnya berapa sih? Ya kan, di 2018 CAR sendiri mencatatkan aset di 6,75 triliun. Kemudian di 2019 ya, tahun lalu CAR sendiri mencatatkan untuk aset itu di 8,15 triliun dan RBC di 196%. Ya, itu tahun 2019. Dan untuk tahun 2020 ya, di masa yang bisa dibilang krisis bukan hanya di Indonesia maupun juga ini adalah krisis mendunia ya, global. Dari update per Juni, RBC kita naik dari Mei ya, jadi 195,70% dan menorehkan aset di 8,23 triliun. Ya, jadi ada kenaikan dari bulan lalu kalau Bapak Ibu mengikuti training saya yang sebelumnya.
ya. Jadi kalau dilihat ini juga ada kantornya ya kan, ada di Wisma Carlife dan juga ada di Wisma Asia tentunya. Kemudian kita lihat lagi, mengulik lagi nih di website, oh kira-kira eksis nggak sih CHR ini? Produknya ini benar-benar produk unggulan nggak? Ya kan? Pernah dapat penghargaan dan prestasi nggak? Nah, di sini semua adalah penghargaan yang tentunya sudah ditorehkan oleh CHR sendiri dan juga produk-produknya. Ya, mungkin ada muka-muka Bapak Ibu semua nih wajah-wajahnya ya, atau wajah leadernya juga, ya kan? Jadi semua harus kita kepoin. Kemudian apakah perusahaan ini transparan gitu ya? Kita lihat bahwa di sini Bapak Ibu bisa mengakses semua informasi yang dibutuhkan ya secara transparan juga melalui chr.co.id ya. Ini untuk CHR dan juga banyak akun sosial media dan juga ada di trianetworks.com ya. Bapak Ibu bisa lihat begitu pula dengan akun-akun sosial media ya The Real 3i Networks ya. Silahkan di-follow karena biasanya banyak postingan yang ada undiannya, begitu pula ada edukasinya dan lain sebagainya. Oke, setelah dari perusahaan, kita akan beranjak ke namanya sistem. Ya, jadi kita menganalisa bisnis itu punya segitiga. Yang pertama itu kita harus ketahui perusahaannya, kepoin perusahaannya. Yang kedua itu adalah sistemnya seperti apa, ya. Apakah sistem ini mudah diduplikasi, ya? Apakah sistem ini mudah dikerjakan? Ya, jangan sampai sistemnya sulit banget dikerjakan. Nah, kalau saya pun ini kepo tentang yang namanya sistem, saya cari di beberapa situs pencarian ya. Di sini saya dapatkan bahwa sistem itu selalu berkaitan dengan bisnis. Sedangkan bisnis ini selalu merujuk kepada laba atau keuntungan, Bapak Ibu. Nah, bisnis yang kita lakukan secara terus-menerus, kegiatan bisnis yang kita lakukan secara terus-menerus, secara continue, ya, itu akan menjadi sebuah sistem, oke? Dan sistem bisnis yang kita lakukan secara terus-menerus itu dapat menghasilkan passive income, ya, karena kita cerita kepada orang lain meniru ya apa yang kita ceritakan, ya, begitu pula dengan menjalankan sebuah sistem, ya. Namun yang tidak bisa dikeluarkan atau ditarik dari sebuah sistem bisnis adalah yang namanya variabel kerja, di mana tetap harus berkegiatan, tetap harus kerja sebenarnya, walaupun passive income ya. Nah, di sini kita kerja tentunya ingin mendapatkan yang namanya income, Bapak Ibu. Ingin dapat penghasilan. Siapa sih mau kerja tapi nggak dapat penghasilan? Berarti lagi beramal ya. Walaupun kita sini kerja juga beramal sebenarnya ya. Nah, di sini kerja yang kita duplikasi, ya pekerjaan yang kita duplikasi itu akan tetap merujuk juga ke tadi, ke dalam sistem bisnis yaitu passive income. Ketika kita melakukannya dengan repetisi ya, pengulangan ya, walaupun ditolak tapi kita tetap mengulangi ya metode tersebut. Nah, sampai kita berhasil tentunya. Nah, kalau kita lihat crown-crown kita ya Bapak Ibu, mungkin sudah nggak kayak presentasi seperti kita yang baru join jadi agent. Jadi agent mungkin baru belajar bicara di depan kaca, belajar menawarkan ke kerabat ya, ke orang-orang terdekat. Nah, tapi itu mungkin dilakukan setiap hari. Tapi kalau mungkin crown, emangnya udah nggak kerja ya? Walaupun ada sedikit rebahan-rebahan sedikit ya, tapi tetap memikirkan, nah, variabel kerja ini yang berpindah peran, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekarang para Bapak Ibu crown, mereka memikirkan tentang target, ya, kemudian bagaimana memonitoring, bagaimana memotivasi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang tetap juga dilakukan tentunya, ya. Makanya 3i-nya jadi besar sampai sekarang, ya. Kemudian dari perusahaan kita ke sistem, kita akan analisa lagi nih produknya seperti apa. Nah, jangan sampai kita sudah menjalankan
sistem yang bagus dari perusahaan yang eksis, ya, tapi produknya tidak bisa dijual di pasaran, ya, produknya nggak laku nih di pasaran. Sama kayak kita dikasih pistol, tapi pelurunya itu kacang hijau nih. Jadi kalau kita nyasar ke target, nggak kena targetnya, ya kan? Jadi ini harus berkesinambungan dan juga sinkron antara Bapak Ibu menganalisa bisnis nih antara perusahaan, sistem dan produk, ya kan? Dan di sini saya akan membahas tentang produknya. Sistem marketing plan mungkin dibahas oleh Bapak Ibu leader, ya. Di sini saya akan bahas tentang produk. Namun tentunya satu yang menjadi nilai tambah nih ketika Bapak Ibu join sekarang dengan Tria Networks. Tria Networks itu sudah ada bukti. Ya, bayangkan dulu waktu ke 001 join, dia harus benar-benar jalanin sistem, percaya sama sistemnya, gitu kan, baru menjadi membawa bukti gitu. Tapi sekarang Bapak Ibu semua sudah ada leader-leader di atasnya yang memang menunjukkan bahwa 3i Networks ini membawa kesuksesan juga gitu, ya. Nah, itulah adalah triangle dari kita sekalian menganalisa sebuah bisnis. Nah, sekarang kita akan lebih dalam ke dalam yang namanya produk. Bapak Ibu, kita adalah perusahaan asuransi ya. Jangan-jangan karena sering jualan Carling Promix, dikasih yang investasi terus, ya kan? Sampai kita, wah iya, CR itu perusahaan investasi. Salah, ya. CR ini adalah asuransi. Makanya I yang pertama adalah insurance. Baru investment, kemudian income, ya. Nah, secara proteksi asuransi, saya ingin menggambarkan diri kita ini adalah aset. Oke? Jadi aset yang paling berharga adalah diri kita. Karena ya kita berkegiatan setiap hari mencari penghasilan untuk menghidupi orang-orang yang mungkin bernaung nih dari penghasilan kita. Hidup dari penghasilan yang kita dapatkan, ya. Saya ingin analogikan seperti angsa bertelur emas. Saya ingin cerita sedikit nih tentang konsep asuransi dan melihat diri kita sebagai aset. Ya. Di suatu desa hidup sepasang suami istri. Ya. Mereka itu bekerja di ladang. Ya. Pada sore hari mau pulang ke rumah, tiba-tiba aduh, apa tuh yang di samping selokan ya, kok ada yang gerak-gerak tuh. Penasaran lah si ibu tani ini, ya. Dia pergi cek, ya kan. Terus dia panggil nih suaminya. Pah, ini ada seekor angsa. Wah, lumayan, kita bawa pulang aja nih. Nah, maka sore hari tersebut, menjelang petang, dibawa pulanglah si angsa ini. Ternyata di rumah, ya, angsa ini dikasih makan. Ya, yang STD aja, yang standar-standar aja lah. Tapi pada suatu hari, suami istri ini kaget. Aduh, ya, si istri ini langsung cari si suami, ya kan? Waduh, Pak, ternyata angsa ini bertelur emas. Wah, berarti harus kita sayang-sayang nih angsa nih ya. Namun, saking telur emas yang dihasilkan ini sangat banyak, ya, si angsa ini yang udah dikasih makan mulai baik ya setiap hari. Nah, si petani ini kan mulai, aduh, diforsir lah si angsa ini ya kan, aduh, ayo bawa telur emasnya kita jual sampai mereka bisa merubah nasibnya nih di desa, ya, bangun rumah dan semuanya dari telur emas yang dihasilkan oleh si angsa. Oke, ya. Tapi tiba-tiba di suatu malam ditemukan nih si angsa ini koit, ya, bye-bye, ya. Sedangkan telur emas yang dihasilkan itu tinggal satu. Barulah di sini sepasang suami istri ini berkata dalam hati, ya, waduh, ya. Terus sambil ngobrol lah juga ya. Kalau kayak gini, mendingan kita sayang-sayang ya angsanya ya, ya. Mending kita kasih makan yang baik angsanya tiap hari ya.
biar angsanya ini umurnya panjang. Kalau kayak gini kan kita tinggal punya 1 telur emas, gitu, ya. Nah, ini akan saya kaitkan dengan konsep aset, ya. Ini cerita angsa bertelur emas, ya. Saya ingin Bapak Ibu baca, ya mungkin yang kemarin ikut training juga sudah baca, sudah tahu, ya. Kita ini adalah aset yang sangat berharga, valuable, ya. Dikarenakan kita, ya, apalagi tulang punggung keluarga adalah pencari nafkah, ya. Maka sudah sepantasnya kita menyisihkan penghasilan kita untuk memproteksi diri kita yang merupakan aset bernilai. Boleh nggak kita beli aset yang lain, ya kan? Aset tangible yang lain, properti, mobil, rumah, boleh. Bapak Ibu mau proteksi itu pun boleh, tapi jangan sampai lupa proteksi diri sendiri. Karena yang mendapatkan penghasilan untuk membeli aset-aset yang lain tersebut adalah kita. Jadi jangan sampai lupa bahwa diri kita ini adalah aset yang berharga. Udah presentasi berhari-hari lupa makan. Ya kan? Sakit, apalagi lagi corona begini, ya kan? Jadi perlakukanlah diri kita sebagai aset. Ya, keren banget karena setiap agent yang join udah pasti punya polis asuransi. Nah, itu saya salut. Ya kan? Nah, jadi saya ilustrasikan tadi ya, diri kita sebagai seekor angsa yang punya telur emas. Jangan marah ya, Bapak Ibu ya, dibilang angsa. Tapi kan punya telur emas, ya kan? Di mana anggota keluarga kita hidup dari telur emas atau income yang kita hasilkan. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi ke Bapak Ibu. Ya, apakah kita akan fokus untuk memproduksi telur emas terus-terusan nih? Ya, bagaimana bila terjadi sesuatu dengan si angsa? Ya, sehingga tidak ada telur emas yang diproduksi. Jadi, orang-orang yang kita tinggalkan gimana nih? Ya kan, nggak ada penghasilan. Nah, sekarang Bapak Ibu, silakan jawab dalam hati lagi ya. Mau fokus proteksi si angsa dulu atau fokus untuk proteksi telur emasnya yang diproduksi si angsa? Nah, sekarang Bapak Ibu silakan jawab. Jadi ingat, diri kita adalah aset, ya. Sekarang, asuransi jiwa, kenapa sih sangat berkaitan banget sama diri kita yang adalah aset yang bernilai ini? Kita akan lihat pengertian dari asuransi jiwa, ya. Asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan, ya, terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga yang dipertanggungkan tentunya, yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Ini adalah pengertian dari asuransi jiwa. Namun konsep dari asuransi tadi, kita sebagai aset, namun ide dasar dari asuransi adalah meminimalisir dampak kerugian aset. Kita aset, kita sudah mengumpulkan banyak aset yang lain. Tapi ketika kita tiada, jangan sampai aset-aset ini malah dijual, ya kan, untuk menutupi apa? Ada hutang, cicilan, dan lain sebagainya. Ataupun biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Seperti itu, ya. Jadi intinya asuransi bukan berarti kalau ada asuransi nggak mungkin ada resiko yang terjadi. Enggak. Sama zaman-zaman kayak sekarang, resiko juga udah nempel kali di diri kita semua. Ya kan? Tinggal masuk gitu, ya. Apalagi pandemi kayak gini, ya. Jadi seperti itu asuransi, kita harus melindungi diri kita dulu. Nah, alur umum pertanggungan asuransi jiwa itu seperti apa? Nih contohnya adalah ada seorang bapak, ya. Sebut saja Pak, karena saya di bawahnya itu dan di Mobis Bapak Ibu sudah pakai nama Adi, saya anggap aja ini Pak Adi ya. Pak Adi ini adalah seorang yang bekerja, ya. Karena dia bekerja, dia sadar betul bahwa keluarganya hidup dari penghasilan atau gaji dia per bulan, maka dia berpikir, oh saya ingin mengalihkan resiko yang akan terjadi di diri saya kepada orang yang bisa dialihkan resiko tersebut. Maka
Ketemulah dia dengan agent 3i Networks. Oh oke, Pak Adi, ya isi SP aja ya, SP aja, data yang sudah diberikan dengan benar ya, tidak yang ditutup-tutupi, intinya SP aja udah masuk, kemudian bayar premi, ya kan? Maka si Pak Adi ini ingin resikonya ini ditanggung oleh penanggung, ya, yaitu PT AJCAR. Ya, jadi setelah SPAJ dan premi ini disetorkan, ya, disubmit, maka akan diterbitkan sebuah buku polis tentunya, ya, kepada Pak Adi ini sudah bukan jadi calon lagi, tapi mungkin sudah jadi pemegang polis ataupun tertanggung, ya. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, ya kan, kita kan nggak pernah tahu yang namanya resiko. Resiko itu nggak pernah ada yang Tuhan bisikin nih sama kita bahwa, waduh, ada rahasia nih, ya kan? Nggak ada. Jadi resiko meninggalnya kelamaan, meninggalnya kecepatan, sama sakit itu pasti terjadi. Nggak ada yang bisa lari dari resiko. 3 resiko tadi. Ya. Jadi innalillahi nih si Padi, ya kan? Maka sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan polis, penanggung, ya kan, yang tadi menanggung resiko dari si Pak Adi, memberikan uang pertanggungan atau santunan asuransi kepada ahli waris, ya kan, keluarga yang ditinggalkan, ya enggak? Nah, datanglah nih agen CHR lagi nih, agen 3i. Waduh Bu, untung ya si Bapak, ya, sadar untuk berasuransi, ya, ikut 3i Networks. Ini adalah uang santunan asuransi dari PT AJ Sentral Asia Raya untuk ibu dan anak-anak. Ya kan? Enak tuh kayaknya, bisa masuk lagi nih kayaknya dengan uang yang diterima. Ya enggak? Apalagi bisnisnya kalau memang si Pak Adi ini ikut bisnisnya bisa diwariskan. Ya enggak? Udah dipikirin nih sama 3i Networks sama CHR kalau bisnis ini bisa diwariskan. Jadi memang berkesinambungan bisnisnya, sistem tadi nggak akan mati. Selama ada orangnya sama selama ada actionnya, kegiatannya, kegiatan bisnis. Nah, sekarang nih keluarga atau ahli waris ini bisa nggak waktu si Pak Adi ini almarhum ini masih hidup, oh saya mau kasih ke teman saya aja UP-nya ya sebagai ahli waris, boleh nggak? UP diberikan sama teman? Jawabannya nggak boleh. UP hanya boleh diberikan kepada orang yang insurable interest dengan si tertanggung, ya. Insurable interest-nya ini adalah keterkaitan tentang darah, ya, hubungan darah, hubungan keuangan, sama hubungan hukum, ya. Jadi nggak boleh nih, aduh saya masih lajang contohnya ya, saya mau kasih ke teman saya, nggak boleh. Harus mungkin ke keluarga yang masih ada, ataupun saudara, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus ada keterkaitan asuransinya, ya. Oke, mudah-mudahan sampai di situ Bapak Ibu semua mulai mengerti nih apa yang sebenarnya ditonjolkan nih kan dari kita sebagai pencari nafkah ya. Kita ini adalah aset juga dan bagaimana proses asuransi itu bekerja, ya. Oke, oh udah naik jadi 208 nih, ya kan? Udah banyak peminat. Oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu mengandai-andai, ya. Jadi trainingnya ini kepo-kepo sama mengandai-andai, namun dalam koridor ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, gimana sih rasanya punya jaminan? Gimana tuh? Rasanya punya jaminan, dijamin. Jika hidup kita ada sesuatu yang dijamin, kita berandai-andai nih, ya kan? Contohnya nih, kalau kita punya barang yang kita idam-idamkan nih ya, contohnya dapat handphone, ya, waduh udah kerja keras dapat beli handphone, kemudian tiba-tiba handphonenya dicuri orang, ataupun softwarenya hang, ya kan, sehingga mati total, ya enggak? Tapi tiba-tiba ada jaminan nih,
Oh, kalau handphonenya ini mati total, Bu, Pak, udah kasih saya aja lagi, Bapak Ibu saya kasih yang baru. Terus ke depannya nih, selama bertahun-tahun ke depan, let's say 20 tahun ke depan, Bapak Ibu nggak usah isi kuota lagi, ya. Zoom-nya lancar, kuotanya ada terus, jaringannya 5G, ya nggak? Jadi orang kan, aduh, kalaupun terjadi apa-apa nih sama nih handphone ya, dicuri orang, kan saya dijamin, digaransi, nanti ada handphone baru terus ada dikasih kuota gratis selama 20 tahun. Mengandai-andai aja. Ya. Seneng nggak? Merasa ya nggak apa-apa lah kalau handphone jatuh lah ya. Iya kan? Karena kalau handphone retak dikit, aduh, sayang banget, ganti LCD-nya mahal, ya, dan lain sebagainya, mending beli handphone baru, keluar duit lagi, ya nggak? Itu handphone. Sekarang mobil, ya, kita udah beli mobil yang bagus gitu kan, ya, yang rare di Indonesia, jarang orang punya gitu kan. Tiba-tiba mobilnya ini tabrakan, nggak bisa berfungsi lagi. Terus dari dealernya ya ngomong sama kita, don't worry ya Bapak Ibu, nanti mobilnya saya ganti. Kalau ada yang keluaran terbarunya lagi ya, saya kasih yang keluaran terbaru kalau itunya stoknya habis. Kalau mobil tersebut. Terus Bapak Ibu bisa nggak usah isi bensin selama 20 tahun. Contohnya ya. Enak nggak? Merasa terjamin nggak? Ada yang garansi. Jadi beli barang mahal, aset mahal, tapi kalaupun terjadi apa-apa, rusak, nggak masalah. Gitu kan? Oke? Ataupun Bapak Ibu dikasih TV nih. Ya nggak? TV, tapi ketika TV-nya rusak, diganti baru, terus dikasih layanan Netflix selama 20 tahun. Kan kece banget ya kan? Begitu pula kalaupun punya rumah nih, luxury, gitu kan, punya kolam renang. Kebakaran ya, kena bom mungkin ya, nggak banyak lah resiko yang mungkin terjadi ya. Kita berandai-andai aja nih, kayak di Lebanon itu, aduh, propertinya hancur gitu kan, tapi orangnya bilang, ya udah jangan khawatir Bu, nanti kita kasihin rumah yang lebih bagus gitu kan, terus isi furniture 10 tahun gratis. Semua lebih lega, lebih aman, lebih nyaman, lebih merasa tergaransi ada jaminan. Kita mengandai-andai, tapi apakah, pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi? Kayaknya nggak bisa. Ya nggak? Bapak Ibu, nggak bisa nih kayaknya ya. Syukur-syukur garansi, tapi garansi setahun doang. Aduh, garansi 3 bulan doang. Ada juga garansi 2 minggu, nggak ngerti dia tuh garansi ya. Ada yang garansi seumur hidup nggak? Atau misalnya garansi sampai usia tua nggak? Nggak ada. Adanya cuma di CR. Produk yang mungkin Bapak Ibu belum sempat lirik. Namanya garansi income. Perlindungan income ya, atau penghasilan. Gain protection. Guaranteed income protection. Oke? Nanti saya akan kasih tahu kaitannya sama yang tadi saya minta Bapak Ibu berangan-angan itu seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu ada gain protection, tentu otomatis ini akan memberikan rasa aman, rasa tenang untuk Bapak Ibu keluarga ya. Bapak Ibu sama keluarga di masa depan. Oke? Maksudnya gimana nih Bu Gladys? Ya. Gain protection ini adalah asuransi jiwa yang mempersiapkan perlindungan pendapatan saat terjadi resiko kematian. Oke. Kemudian, manfaat asuransi yang didapatkan hingga usia pensiun. Oke. Usia pensiun kan Bapak Ibu udah mulai kurang produktif, ya. Tidak bisa dipungkiri ya yang namanya usia ya. Tapi mungkin ada juga yang masih produktif nih, pasti marketing tuh.
Ya, pasti agent 3i itu kalau yang masih produktif semangat tuh ya. Pengembalian preminya itu 100% jika terjadi resiko kematian atau polis habis kontrak. Jadi apapun kejadian resikonya, premi yang Bapak Ibu setor itu balik 100%. Bintang-bintang syarat dan ketentuan ya, tetap dengan yang ada di polis. Nanti saya kasih contoh. Oke? Ketentuannya tuh gimana? Ya kan? Mata uangnya itu rupiah. Bayar preminya pendek banget sama kayak Carling Promix 5 tahun aja. Ya kan? Usia masuk itu 17 sampai 60 tahun untuk tertanggung. Orang yang kita akan mengalihkan resikonya ke penanggung tadi ya, yang skema tadi ya. Kemudian pemegang polis ini 18 sampai 70 tahun. Oke, usia masuk. Terus perlindungannya atau masa asuransinya itu gimana? Ada dua, bisa dibilang kloter atau dua periode ya. Kita usia masuk di 17 sampai 45 tahun ya, masa asuransi sampai dengan usia 55 tahun. Untuk usia masuk 46 sampai 60 tahun, masa asuransi dari tertanggung sampai dengan berusia 70 tahun. Oke. Ini saya rasa ada di Mobis Bapak Ibu sih, ya. Cuman ini saya ubah-ubah aja tampilannya. Tapi ingat, catatan, satu NIK hanya bisa menjadi satu calon tertanggung. Oke, satu KTP, satu calon tertanggung. Karena manfaatnya ini sangat besar. Oke. Nah, ini tadi masa pertanggungan tadi sudah saya bacakan ya. Sama pilihan uang berkala pertanggungan berkala bulanan. Jadi ini dibuatnya produk ini ya karena atasan ya dari Pak Suhendri itu berpikir, aduh gimana ya ceritanya nih di balik behind the story produk gain protection itu berpikir, waduh kita nih sebagai tulang punggung keluarga, ketika ya namanya resiko kan kita nggak pernah tahu ya, nggak bisa diprediksi, ada aja, tuh kan? Nah, gimana kalau misalnya nantinya ya ada orang-orang tutup usia terus meninggalkan keluarga tanpa meninggalkan aset apapun, gitu loh. Jadi awal mula pikirannya dari situ, idenya dari situ, ya. Aduh gimana nih seorang ibu, kita bayangin dia jadi janda, mungkin punya anak, harus sekolahin anaknya, berjuang seorang diri, resource-nya mau dari mana? Kalau si bapak tulang punggung keluarga ini nggak ninggalin apapun, malah mungkin ninggalin beban, ya kan? Ya nggak? Kalau ninggalin uang mungkin ya, aduh, lumayan nih hatinya tenang kayak tadi ya, ada dijamin. Tapi kalau ninggalin utang ya, aduh, agak-agak nih diminta nih bapak-bapak nih beli nih ya buat kalau sayang anak, sayang istri nih harus punya gain protection, ya. Nggak usah tanya lah harus begini-begini, harus punya, ya. Preminya kita miripin sama Carling, jadi bapak ibu, aduh udah ikutin preminya, namun ya karena tadi kan dari ide cerita tadi si suami ini kan punya gaji bulanan untuk biaya kehidupan dan operasional dari keluarga nih. Ketika suami ini innalillahi, ya kan, gaji bulanannya inilah yang kita proteksi, yang kita berikan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Ya, jadi lumayan nih si ibu ini dapat penghasilan dari gaji dari suaminya nih, walaupun mungkin suami ini sudah almarhum. Oke. Jadi di sini nih Bapak Ibu, tinggal dilihat nih usianya. Ya, pembayarannya cuma 5 tahun kalau yang 350, ya. Gajinya itu bulanan ya, bulanannya ini sekian, sudah tercantum. Ya, usia premi 700 sekian. Ya, premi 1 juta ini hanya di usia 40 sampai 45, ya ini ya rentan ini ya. Masa pertanggungan ini. Oke, 40 sampai 60 tahun. Ya. Jadi fleksibel juga, mau premi yang rendah monggo ya, 350 per bulan beli parfum udah buy ya, parfum jadi angin, kalau ini dapat perlindungan. Ya kan? 700 sama 1 juta. Gladys kira udah hafal ya, tinggal apa nih namanya?
uang pertanggungan atau penghasilan income bulanan ya. Tinggal di capture aja ya. Kemudian manfaat gen protection itu seperti apa sih ya? Yang pertama adalah manfaat meninggal karena kecelakaan. Ingat, meninggal karena kecelakaan pertama ya. Kedua adalah meninggal bukan karena kecelakaan, berarti bisa karena sakit ya. Kemudian ada manfaat surrender ya, putus kontrak, surrender atau putus kontrak, dan maturity ya, habis kontrak. Habis kontrak tidak terjadi apa-apa, mudah-mudahan ya. Impiannya sih begitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di manfaat yang pertama ya, manfaat meninggal karena kecelakaan. Ini maksudnya kayak apa ya? Manfaat asuransi yaitu uang pertanggungan dibayarkan secara berkala bulanan kepada ahli waris, orang yang ditinggalkan sampai dengan akhir masa asuransi. Nggak apa-apa dibaca dulu, nanti ada contohnya. Pengembalian premi yang sudah dibayarkan tidak termasuk ekstra premi, ya nanti ada contohnya. Contoh, Pak Adi berusia 17 tahun dan membeli produk ini, ya dengan premi 350.000 per bulan. Tadi 350 per bulan berarti proteksi gaji atau proteksi income-nya adalah 4 juta. Ya, per bulan, nggak perlu slip gaji, ya. Jadi bisa langsung pilih. Nah, setelah membayar premi selama 7 bulan, ya, amit-amit ya, ini si Pak Adi mengalami kecelakaan motor dan tutup usia. Oke. Nah, yang didapatkan sama keluarga Pak Adi sebagai ahli waris itu apa saja? Ya, tentunya akan mendapatkan seluruh premi yang sudah disetorkan. Jadi karena Pak Adi sudah menyetorkan 350.000 selama 7 bulan, maka akan dikembalikan ke ahli waris itu 2.450.000. Oke. Kemudian ada UP-nya lagi nih. Ingat, UP di sini adalah proteksi garansi bulanan itu ya, yang 4 juta. Ini dibayarkan setiap bulannya selama 37 tahun 5 bulan. Karena kan 17 sampai 55 proteksinya. Jadi bayangin 37 tahun itu ya kan? Itu ada di 449 bulan. Jadi seolah-olah almarhum ini masih ada, masih memberikan penghasilan sama keluarga. Ya, makanya agak-agak merinding ini produk loh. Udah nggak ada orangnya tapi tetap dikasih penghasilan sama keluarga. Ya. Jadi di total yang didapatkan selama 449 itu ya, 4 juta dikali 449 bulan itu di 1,796 triliun. Miliar. Triliun ya. Karena aset nih kayak tadi. 1,796 miliar. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Adi 17 tahun, ya premi 350 per bulan, proteksi gaji atau income 4 juta per bulan dipilih. Ya. Tiba-tiba nih udah bayar 7 bulan, ya, innalillahi meninggal karena kecelakaan. Maka premi 1 tahun kembali tidak termasuk ekstra premi. Oke. Yang di awal mungkin agak obesitas dan lain sebagainya, premi ekstra itu nggak termasuk. Ya. Jadi hanya 100% premi yang awal, yang tadi 7 bulan dikali 350. Oke. Maka ini kembali preminya 2.450 ya itu. Oke, ditambah lagi 37 tahun 5 bulan ya atau 449 bulan ini per bulan di sini semuanya di cover ya sama CAR, diberikan santunan asuransi berupa income bulanan kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Oke. Jadi ini dibaca aja. Totalnya 1,7. Ditambahin aja sama tadi. Jadi premi yang disetor 7 bulan kembali, plus dapat income bulanan. Selama seakan-akan almarhum berusia 55 tahun. 37 tahun 5 bulan cuman bayar berapa? 2.450.000. Itu pun dibalikin. Kenapa nggak cinta gen protection? Kan?
Ini kalau meninggal karena kecelakaan, oke? Karena nggak bisa dipungkiri laka lantas itu sering banget terjadi, ya. Jadi ini digaransi, ya definisi kecelakaan dan meninggal tentunya sesuai dengan polis atau KUP. Kemudian, oh Bu Gladys itu kalau meninggal karena kecelakaan ya, mau berapapun di bulan berapapun itu pasti akan di cover, oke. Ya, sekarang kalau bukan karena kecelakaan, gimana? Ya, kalau tertanggung meninggal dalam 3 tahun pertama, maka akan mendapatkan pengembalian seluruh premi yang sudah dibayarkan ya oleh nasabah, oleh Pak Adi tadi, nggak termasuk ekstra premi, kemudian pengetanggungan berakhir. Oke, langsung ke contoh ini aja ya. Contohnya ya, Pak Adi dengan proteksi income 4 juta per bulan. Sudah bayar setahun, 12 bulan, tiba-tiba meninggal karena sakit. Ya, amit-amit nih ya. Maka 100% premi yang sudah disetorkan selama 12 bulan akan dikembalikan kepada ahli waris. Jadi 4.200.000 itu balik ke ahli waris. Ya, kemudian pertanggungan menjadi berakhir. Ya, tidak mendapatkan garansi bulanan. Karena kenapa meninggal dalam 3 tahun pertama. Tapi kita positive thinking aja sih Bapak Ibu. Intinya kita bayar di mana? Beli satu produk perlindungan, premi kembali. Tapi mungkin tipikalnya, oh udah punya Carling Promise kali ya. Jadi ini untuk bisnis aja nih, ya nambah omset. Jadi ya oke lah kita gain protection, gitu kan? Toh kita kan nggak tahu, ya resiko itu dalam 3 tahun pertama kah, setelah 3 tahun kah, atau malah nggak terjadi resiko sama sekali. Jadi nggak usah menduga-duga. Kalau ada duit ya beli aja, gitu kan? Oke, next. Manfaat meninggal bukan karena kecelakaan setelah 3 tahun. Kalau tadi sebelum 3 tahun, hanya dikembalikan premi yang disetor, 100% tidak termasuk ekstra premi. Oke. Sekarang, ini adalah pengembalian seluruh premi, ya. Ini di capture aja ya Bapak Ibu. Kita langsung ke contoh. Oke. Ya, Adi sama membeli premi 350 per bulan. Setelah membayar premi selama 48 bulan, ya, amit-amit ya, Adi mengalami sakit dan meninggal. Apa yang akan didapatkan keluarga tertanggung ini ya, almarhum sebagai ahli waris, maka seluruh premi yang sudah dibayarkan selama 48 bulan, ya, atau 4 tahun, ini dikembalikan 100%. Oke. Sama kayak tadi saya ilustrasikan dengan handphone, handphonenya ini udah hang, saya ganti baru dengan harga yang sama, spesifikasi dan tipe yang sama, mirip. Tapi yang nggak bisa dikasih sama handphone dan garansi-garansi yang saya kasih ilustrasi tadi adalah ini, uang pertanggungan berkala bulanan sebesar 4 juta, ini akan diterima oleh keluarga, ya, ahli waris setiap bulannya selama 34 tahun atau 408 bulan. Oke. Jadi walaupun kita bayarnya 5 tahun ya, 350 per bulan 21 juta 5 tahun, tapi kalau terjadi resiko setelah 3 tahun pertama ya, meninggal dunia, yang dibayarkan berbulan-bulan loh ini di cover, walaupun ya amit-amit ya ini terjadi, kita kan semua nggak mau dong ini terjadi, ya kan? Tapi ramah resiko nggak bisa dihindari, itu lagi ya. Nah, total yang didapatkan adalah 4 juta dikali 408 bulan, 1,632 ya, 1,6 miliar. Kemarin baru 21, 48 ya? 8 ya? 48, 60 ya kan? Sekarang udah sampai 1,6 miliar. Kan lumayan banget. Cuman ya ini adalah sesuatu yang kita jaga-jaga ya. Punya polis asuransi.
Ini adalah ilustrasinya ya, sudah bayar 4 tahun, kemudian meninggal karena sakit, ya 100% premi, 48 bulan kembali, 16.800.000, nggak termasuk ekstra premi. Kemudian nih, ini kan 4 juta per bulan, berarti 4 juta kali 12, 48 juta. Namun dibayarkan per bulan ya. Jadi 48 juta terus sampai seolah-olah almarhum berusia 55. Tertanggung berusia 55. Totalnya 1,6 M. That's why. Ya Bapak Ibu harus kenal dulu nih, walaupun mungkin ada juga yang aduh mengira-ngira namanya produk ada kelebihan kekurangan. Tapi yang namanya orang jualan ya paling nggak mau kalau produknya itu ada kekurangan. Sellingnya itu kalau banyak yang lebih ya selling yang lebihnya dong. Jangan kita udah pesimis sendiri dengan kekurangan dari produk kita. Yang belum tentu nasabah yang kita tawarin itu melihat itu sebagai kekurangan. Oke? Nah, manfaat surrender atau putus kontrak adalah manfaat pemberian nilai tunai sesuai tabel. Jadi ini produk jaminan pasti, bukan produk investasi yang punya sifat fluktuatif, bukan sama sekali. Ini jaminan. Kalau sudah tercantum UP yang dipilih garansi per bulan 4 juta, itu sudah harus di-cover sama CAR. Jadi nggak bilang, oh 4 juta nantinya jadi kayak nilai investasi, bisa tinggi, rendah, sama dengan ilustrasi, enggak. Ini apa yang tertulis, itu yang dibayarkan. Nggak pakai naik turun, kayak tensi. Kayak darah ya. Nah, nih, ini kalau kita mau putus kontrak, lu, gue, N. Tentunya ada yang namanya tabelnya ya, sesuai tabel. Contoh lagi ya, maaf nih bagi yang namanya Adi atau panggilannya Adi, ini saya pakai contoh tapi yang bagus-bagus oke, yang ini kita contoh aja ya. Adi berusia 17 tahun, beli produk lagi nih, 350.000 per bulan. Bayar premi 5 tahun. Udah setelah tahun ke-10, dia butuh modal untuk usaha. Ya kan? Apa yang akan didapatkan Adi sebagai pemegang polis itu adalah manfaat putus kontrak sesuai dengan tabel. Berarti kalau setelah tahun 10 sudah 85%. Oke. Tahun pertama putus kontrak 0. Buka-bukaan aja. Kalau Carling mungkin masih ada, makanya di sini benar-benar tipikal nasabah harus Bapak Ibu benar-benar tahu dan paham bahwa benar gak nasabah ini bisa bayar, ya. Karena sayang nanti kita akan lihat kasus-kasus nantinya ya. Kita lihat dulu di sini 350 berarti sudah bayar 60 bulan 5 tahun kan? Ya 21 juta. Oke. Nah, berarti kita hanya mendapatkan 85% dari 21 juta. 17.850 diberikan kepada Pak Adi dan pertanggungan polis berakhir. Jadi memang produk ini take it or leave it. Nggak bisa yang, aduh nanti bisa nggak diambil, aduh nanti bisa nggak bayar. Jawabannya nggak bisa. Kecuali kalau putus kontrak ya. Mau ngambil manfaat putus kontrak, tapi di tahun pertama 0. Bapak Ibu harus belajar untuk disiplin, untuk membayar premi tiap bulannya. Makanya pergunakan auto debit. Nah, ini ilustrasinya. Kalau sudah bayar 5 tahun, sudah setelah tahun ke-10 mau menyerah, surrender, oh saya ini urgent banget. Ingat, apa yang sudah Bapak Ibu tabung secara disiplin, kalau nggak masalah darurat banget, jangan diambil, sayang. Ya, kita kan nggak pernah tahu, balik lagi, kita ini aset yang nggak pernah tahu kapan resiko itu datang menghampiri. Ya, jadi dikembaliinlah 17.850 ya, berarti cuma bayar sejutaan nih ya untuk perlindungan 10 tahun. Oke.
Nah, berarti di sini ada not nih Bapak Ibu, pertanggungan berakhir, ahli waris nggak dapat apa-apa, karena kan udah diambil 85%-nya dari 21 juta. Ya, pengembalian akumulasi premi, ya, tidak termasuk ekstra premi. Kemudian adalah manfaat, yang ini kayaknya impian dari Bapak Ibu semua, maturity. Ya, sampai habis kontrak, sehat walafiat, amin. Ya, berarti yang akan didapatkan adalah, kan bayar 5 tahun, 21 juta. Oke, proteksi gajinya ini nggak diberikan ke ahli waris, karena kan sehat walafiat sampai usia 55. Berarti Bapak Ibu mendapatkan perlindungan gratis, karena premi yang sudah disetorkan kembali ke Bapak Ibu semua. 21 juta. Oke? Nah, sekarang masa tenggang pembayaran premi. Oke? Ingat, aduh, kalau di Carling Promix kan Bu Gladys boleh tuh bolong-bolong selama investasinya masih mencukupi untuk pengurangan administrasi dan juga cost of insurance, asuransi. Sekarang di sini gimana? Ya kan? Mana ini nggak ada administrasi Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya telat bayar, kita akan memberikan masa tenggang. Oke? Ya, masa tenggang ini adalah 30 hari plus 15 hari lagi untuk auto reinstatement. Atau Bapak Ibu bikin pemulihan otomatis. Oke? Bayar. Nih, dalam waktu 45 hari Bapak Ibu bayar, polis tetap aktif. Perlindungan tetap aktif. Ya. Contoh, polis mulai 7 Oktober 2019. Jatuh tempo, ya. Pembayaran premi berikutnya berarti di November. Ya, Oktober ke November. Nah, masa tenggang nih, ya. 30 hari, ya kan? Jadi 30 hari dari 7 November. Oke? Kayaknya saya pakai ini aja. Issued polis 7 Oktober. Oke? Jatuh tempo 7 November. Oke? Ada masa tenggang nih. Masa tenggang 30 hari plus 15 hari. Jadi dari 7 Desember, 7 November ke 7 Desember 30 hari. Tambah lagi 15 hari ke 21 Desember. Ini adalah 45 hari masa tenggang. Oke, dari jatuh tempo Bapak Ibu sekalian. Tapi 21 Desember nggak bayar, maka 22 Desember lapse. Lapse berarti tidak ada yang didapatkan. Makanya saya bilang, sangat penting untuk auto debit rekening ataupun auto debit kartu kredit. Oke? Itu untuk masa tenggang. Jadi 45 hari sejak jatuh tempo. Makanya kalau kita manual nih, kalau cicilannya satu aja atau bayar-bayar preminya satu, tapi kalau Bapak Ibu punya banyak polis, ya di auto debit aja biar nggak lupa. Kalau lebih meringkas pekerjaan kita kan, lebih mudah gitu loh. Kemudian tadi kan lapse nih. Nah, lapse itu apa sih? Penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat tidak dibayarnya premi dan biaya-biaya polis yang sudah jatuh tempo. Ingat, tadi pas awal ada SPAJ sama premi. Kalau preminya itu terus dibayar lunas, maka otomatis pertanggungan dari penanggung AJ Sentral Asia Raya ini akan tetap melindungi Bapak Ibu selama masa asuransi. Oke? Akan bayar premi. Nih, contoh, Adi berusia 17 tahun membeli produk 350.000 per bulan. Bayar premi 36 bulan. Oke? Lupa nih bayar bulan ke-37. Lewat masa tenggang, akhirnya udah lewat 45 hari. Oke? Lapse. Pertanggungan berakhir. Oke? Adi akan mendapatkan manfaat putus kontrak sesuai tabel putus kontrak. Oke? 20%. Ya, 36 bulan. Kali 350.000 berarti
yang didapatkannya adalah 20% dari 12.600.000 ya selama 3 bulan ini nih. Jadi 2.520.000 yang didapatin. Oke, tapi kalau labs di tahun pertama sekali lagi saya ungkapkan, saya kasih tahu Bapak Ibu bahwa 0% ya. Jadi usahakan benar-benar paham ya, ingetin nasabahnya, begitu pula kita reminder diri kita sendiri untuk kita juga rutin bayar premi gitu loh. Ya. Jangan lupa ya di sini kalau saya akan SMS pemegang polis perihal polis labs dan pemegang polis dapat menunjukkan form tertulis kepada lancar ya untuk pencairan dana. Jadi jangan sampai uangnya ini sudah pasti kembali sih asalkan Bapak Ibu tetap enforce polisnya. Nah sekarang, gimana kalau kita mau bandingin produk ini dengan produk yang biasanya, ingat ya, CR ini bukan kita menabung, kita membayar premi, ya, bukan menabung. Menabung itu di bank, oke, untuk kebutuhan sehari-hari. Gain protection itu untuk jangka panjang, Carling Promise itu untuk jangka panjang. Jadi apalagi Carling Promise ada unsur investasi. Jadi bukan sesuatu yang jangka pendek. Kalau kita mau bayar isi kuota, nggak mungkin dong cairin Carling Promise. Ya, aduh Bu Glede, saya mau cairin Carling Promise buat apa? Mau beli sepeda? Ya nggak mungkin. Ya kecuali sepedanya yang sepeda mahal itu ya. Oke, ini saya akan kasih perbandingan. Ini contoh aja. Saya ngambilnya biaya administrasi karena ternyata agak rempong kalau menghitung dengan biaya bunga tabungan, ya kan? Nah, Bapak Ibu kalau menabung di bank yang berwarna biru, ya, biasanya kalau saldo 5 juta sampai 50 juta, tahu nggak dapat bunga tabungannya berapa? Buka aja websitenya, tapi birunya banyak ya. Anggaplah ini ya. Kalau kurang dari 5 juta saldonya, Bapak Ibu nggak dapat bunganya 0%. Ya. Tapi kalau misalnya saldonya di atas 5 juta, sampai kurang dari 50 juta, itu dapat 0,08%. Oke. Dan setahunnya itu nggak akan mungkin lebih dari 1% Bapak Ibu di bank tersebut. Ya. Nah, saya ingin membandingkan kalau kita menyimpan uang ya di bank yang setiap kali walaupun kita nabung bisa aja kita ngambil ya, transfer, top up, ya kan? Semua ada 7.500, ada 1.000, top up ini, apalagi punya dompet apa sih namanya tuh? Kalau kita, aku nggak bisa menemutin ini ya. Ya itulah, kalau kita mau bayar apa ya kan, pakai uang elektronik dan lain sebagainya. Nah, menabung di bank usia 17 sampai 21 ya, menabung 5 tahun, oke. Nah, di sini 350.000 ini, anggaplah kita menabung 350.000 per bulan, dikali 5 tahun masa menabung. Oke, sama nih, apple to apple sama gain protection, ya. Usia kita membayar premi di 5 tahun kan, 17 sampai 21 tahun. Contohnya premi yang paling rendah aja 350.000 kali 5 tahun masa bayar premi. Kita akan lihat hasilnya ya. Di bank tentu ada yang namanya biaya administrasi. Sesuai dengan tahapan dan juga kartunya warna apa. Oke. Ambil aja yang kartunya warna silver. Di sini biaya administrasinya itu 15.000 per bulan. Lebih tinggi nih Bapak Ibu daripada bunga yang didapatkan nih. Ya kan? Nah, sedangkan gain protection itu tidak ada biaya administrasi. Oke. Sekarang nih, ketika usia 55 tahun, contohnya kita diemin uang di bank 21 juta. Ya,
Kita akan lihat nih administrasi 15.000 per bulan dikali masa menabung 38 tahun, kan menabungnya dari usia 17. Ya, 21 juta. Oke. Maka ya masa menabungnya ada 55 kurang 17 ya 38 tahun dia menabung sampai usia pensiun nih. 21 juta yang ditabung ya termakan sama administrasi itu 6.840.000. Jadi, Bapak Ibu diamin uang di bank, ya, 21 juta, usia 55 nih, aduh mau pensiun, mau kasih jajan cucu, gitu kan. Ya, 6.800.000-nya kemana, ya. Tabungan 21 juta malah berkurang tergerus dengan administrasi. Oke. Ini saya ngambilnya perhitungan secara kasar berdasarkan potongan biaya administrasi. Belum mencakup bunga tabungan bila ada, ya, dan potongan pajak. Tabungan deposito 20%. Oke. Nah, sedangkan Gain Protection nih Bapak Ibu itu menabung 21 juta, ya. Membayar premi 21 juta, biaya administrasinya nggak ada, di usia 55 nggak terjadi apa-apa, ya, selama masa pertanggungan, premi kembali 100%. Jadi Bapak Ibu bayar 5 tahun 21 juta, 350.000 per bulan, usia 55, 21 jutanya kami kembalikan. Tidak termasuk ekstra premi tentunya. Oke? Jadi ada perbandingan, dan memang ini ada, ketika kita menabung di bank ya, ada tujuannya. Tujuan dari kita menabung, berarti ini adalah untuk kegiatan cash flow sehari-hari, jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang ya Bapak Ibu bisa memilih instrumen-instrumen investasi maupun dengan kita terproteksi juga sambil kita membayar premi. Oke? Sekarang, keunggulan masing-masing produk. Oke? Carling Promix. Saya nggak akan bilang keunggulan Gain Protection terhadap Carling Promix. Dua-duanya produk CAR. Silakan dengan style, pemahaman, ya. Nasabah mungkin yang Bapak Ibu punya, atau tim, gaya mana yang mau dipakai. Atau mau combo dua-duanya juga boleh. Next time ya, Gain Protection saya bikinin yang combo sama Carling Promix. Nah, berdasarkan kalau Carling Promix, hasilnya ya itu adalah berdasarkan hasil investasi. Jadi setelah maturity kan dapatnya 21 juta kalau nggak terjadi apa-apa sama hasil investasi. Oke? Ya bisa kurang dari asumsi, bisa sama dengan, bisa lebih tinggi. UP-nya kita sudah sering kenal 21, 42, 60 juta. Oke? Nah, bila maturity yang didapat adalah nilai investasi. Kemudian ada biaya akuisisi, ada biaya administrasi. Masa bayar premi pendek hanya 5 tahun. Oke? Sekarang kita lihat Gain Pro. Hasilnya bukan hasil investasi, tapi hasilnya adalah jaminan pasti. Kalau kita menarik dana, di Carling Promise kan boleh withdraw. Tapi kalau kita akan sama dengan surrender, tutup polis. Jadi memang harus disiplin bayar premi ya. Menarik dana akan ke manfaat surrender, tabel surrender. Dan kalau tahun pertama itu 0. Oke. UP, uang pertanggungan, itu bisa sangat maksimal untuk resiko kematian karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan setelah 3 tahun. UP garansi income diterima per bulan. Oke. Kalau yang Carling Promise kan sekaligus. Jika terjadi tutup usia, ya UP turun sekaligus. Kalau ini, UP yang sesuai dengan guaranteed income yang dipilih, itu yang dibayarkan per bulan. Sampai usia seolah-olah almarhum, contohnya sampai 55 gitu. Ya. Kecuali ekstra premi, oke? Tidak ada akuisisi, tidak ada biaya administrasi, masa bayar sama 5 tahun aja. Jadi itu keunggulan dari Gain Protection, keunggulan dari Carling Promix. Ya, dengan demikian Bapak Ibu sekeluarga dilindungi, namun premi yang disetorkan pasti kembali sebenarnya, ya.
mau apapun yang terjadi yang tadi, ya. Premi yang disetor pasti kembali, ya. Berarti mendapatkan perlindungan free atau gratis, ya. Cuma memang paling enak ini Gain Protection ya, yang paling muda, ya. Ketika kita masih berusia muda, ya kita punya duluan untuk memproteksi diri, seperti itu. Oke, ini bayar preminya, Bapak Ibu bisa lihat banyak konten-konten dari The Real 3i Network, silakan dikepoin Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya, ya. Ini pembayaran premi ya. Saya sih kalau untuk Gain Protection, saya encourage Bapak Ibu, saya edukasi Bapak Ibu untuk bayarnya adalah auto debit. Biar nggak pusing, reinstatement terus kalau telat, gitu kan? Nah, jadi seperti ini. Terima kasih, go Crown. Oke, baik. Luar biasa, Bu Gladys sudah membawakan materi dengan sangat lengkap ya teman-teman semua ya. Nah ini memang sesekali kita semua perlu belajar dengan materi selengkap ini. Karena walau bagaimanapun, kita ini adalah agen 3i Networks yang memang pembangun jaringan iya, agen asuransi juga iya. Dan sebagai agen asuransi resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya, paling tidak minimal kita punya pemahaman dan pengetahuan yang tepat tentang produk yang ada di 3i Network ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya terkait produk Gain Protection yang sudah dibawakan oleh Bu Gladys, saya undang teman-teman untuk bertanya secara langsung dengan memberikan pertanyaan ya, pesan-pesan pertanyaan melalui chatroom. Tinggalkan nama dan pertanyaan yang ingin ditanyakan agar bisa saya coba filter untuk tanyakan ke Ibu Gladys. Mungkin kita akan coba dengan 3 pertanyaan dulu ya, karena kita sudah menggunakan durasi 1 jam 20 menit. Ya mungkin teman-teman boleh paling nggak 2 pertanyaan deh. Saya tunggu ya teman-teman ya. Kita coba cek dulu di chatroom, belum ada pertanyaannya begitu. Karena memang biasanya yang lebih populer mungkin Carling Promix begitu ya. Karena ada nilai investasinya. Memang masyarakat kita senang dengan yang ada investasinya begitu. Tapi dari penjelasan Bu Gladys ini sebenarnya kita memahami bahwa produk Gain Protection ini akan bagus sekali jika ditambah ke dalam portofolio kita teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya produk Carling Promix 350.000 dan ada lagi tambahan 350.000 dari Gain Protection, sesungguhnya ini akan menjadi lebih lengkap ya. Ada investasinya dari produk Carling Promix, ada asuransi 21 jutanya ya, kemudian juga ada tambahan dari Gain Protection yang bisa memberikan UP setiap bulannya. Ini keren banget sebenarnya ya, apalagi kalau teman-teman buka testimoni klaim yang ada di www.card.co.id, teman-teman akan bisa lihat ya, jadi ada yang baru jalan 1 tahun, 2 tahun begitu ya. Ada yang udah jalan 3 tahun ya, dapat resiko begitu ya. Ya, maka ini bisa akan saling melengkapi begitu. Oke, ini coba ya, ini sepertinya sudah masuk pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya berkaitan dengan bonus. Nah, ini akan saya pending dulu, saya coba ke yang lain dulu ya. Oke. Saya sortir dulu Bapak Ibu semuanya. Ini ada pertanyaan menarik Bu Gladys. Bu Gladys sudah siap menjawab pertanyaan ya Bu ya? Halo Bu Gladys, apakah masih ada di sana? Oke, lanjut Pak Frans. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Hartono, Kalimantan Selatan. Kalau ahli waris pertama meninggal, apa diteruskan ke ahli waris berikutnya sampai masa pertanggungan selesai? Nah, ini pertanyaan menarik Bu Gladys, apakah bisa dibantu? Sebenarnya gini ya Pak, untuk ketika kita memberikan manfaat asuransi atau santunan, itu kan biasanya Bapak Ibu akan kasih yang namanya persentase.
ya. Nah, kita akan membayarkan dengan persentase sebenarnya, ya. Tapi kalau misalnya salah satu meninggal, itu mungkin Bapak Ibu harus mengajukan yang namanya surat ya. Cuman memang saya ini kan dari policy holder ya untuk ketika ada nasabah meninggal. Nah, itu biasanya mereka yang akan memberikan ketentuan tersebut sih, Pak. Oke, berarti secara administrasi bisa diurus begitu ya, Bu Gladys ya, apabila ahli waris yang tertulis dari kontrak tersebut ternyata meninggal nih, atau bisa jadi ibarat kata sudah ada proses klaimnya, UP-nya sudah cair, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ternyata di bulan berikutnya si ahli waris ini meninggal dunia, berarti kan UP-nya kan harusnya terus cair begitu. Nah, ini apakah bisa dipindahkan ke ahli waris selanjutnya atau bagaimana? Begitu mungkin pertanyaannya, Bu Gladys. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini saya pending dulu ya Pak, untuk saya dapatkan penjelasannya ya, karena ini dari policy holder Pak, untuk pertanyaan tersebut. Oke, baik. Dan mungkin ini ada pertanyaan yang sifatnya saya lihat masih banyak juga yang bingung karena mungkin karena kita 3i Network ini punya istilah di awal itu kan insurance, investment, dan income begitu Bu Gladys. Sehingga ketika ada produk baru dan ternyata sampai sekarang masih juga ada yang bingung posisinya terhadap Carling Promix. Artinya pertanyaannya begini, saya Roman dari Bandung begitu. Apa untuk produk Gen Protection ini apa daftar pakai ID baru atau pakai ID lama? Bisa tidak kalau daftar pakai ID baru? Nah, mungkin Bu Gladys boleh tekankan juga sekali lagi bahwa memang ada pilihan begitu, dan ini bisa pakai ID baru dan ID lama. Seperti apa Bu Gladys? Oke, untuk yang ID-nya itu kan memang hanya bisa satu ID nih Pak. Ya, kalau memang sudah untuk ID-nya ini memang Bapak Ibu hanya bisa dapat satu ID untuk yang Gen Protection ini, Pak. Untuk yang produk, memang saya menjelaskan adalah terbatas untuk produk. Ketika untuk yang masalah berkaitan dengan ID dan sebagainya, memang ada yang mengurus lagi nih, Pak. Oke. Ya. Baik. Berarti memang untuk si Gen Protection ini dia melekat satu NIK, satu Gen Protection ya, Bu Gladys ya. Oke, baik. Jadi seperti itu Pak Rohman ya, bahwa khusus produk Gen Protection tidak bisa misalkan saya hanya boleh punya satu Gen Protection begitu. Satu polis. Oke, baik. Satu KTP hanya bisa satu Gen Protection saja pilihannya begitu. Berarti lebih baik pilih Gen Protection yang sekaligus preminya tinggi begitu Bu Gladys ya? Iya, jadi nggak bisa nih sekarang nih, pilih yang 4 juta, next mau yang UP-nya lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, nggak boleh lagi, hanya yang melaku yang pertama. Gitu Pak. Karena itu nggak bisa dia premi 3,5 Gen Protection tambah premi Gen Protection yang 3,5 lagi itu nggak bisa. 3,5 lagi nggak bisa Pak. Ya, kalau mau langsung dari awal. Langsung dari awal. 700.000 ya, seperti itu. Oke, mungkin pertanyaannya kita modif seperti itu aja. Itu dia kan. Coba yang berkaitan sama produk Bapak Ibu. Ya, kalau untuk yang ID dan lain sebagainya, memang saya karena tidak berurusan dengan pihak tersebut ya, memang saya agak belum tahu ya untuk ID dan marketing plan-nya ya. Ya, dan ini ditanyakan oleh Pak Paulus Kristianto berarti. Baru saja kita jawab tadi Bu Gladys mengenai Pak Paulus bertanyanya bagaimana kalau upgrade dari premi 3,5 ke 700. Otomatis nggak bisa ya Bu Gladys? Nggak bisa, karena harus polis yang pertama. Betul. Jadi tidak bisa upgrade premi dan tidak bisa tambah polis. Jadi ada 2 Gen Protection. Sekali lagi teman-teman semua, satu KTP, misalkan KTP saya hanya bisa apply satu Gen Protection untuk sekali apply ya. Betul Pak Paulus. Seumur hidup begitu ya. Jadi kalau mau yang UP-nya besar ya ambil premi Gen Protection-nya langsung yang 700 begitu Bu Gladys. 700, betul. Oke. Kemudian di batas usia akhir dan di tahun sebelum 3 tahun meninggal. Oke. Kita coba ada yang katanya bulan ketiga lupa bayar
Bu, dilihat lagi nih dari Bu Sri Ningsi Garut nih Pak Ya, Frans. oke. Gimana nih nasib investasi? Bu Sri Ningsi, gain protection itu bukan investasi Bu, yang pertama ya. Gain protection ini adalah produk jaminan pasti yang memberikan guaranteed income bulanan jika terjadi resiko. Nah, ketika di bulan ketiga nih Bu Sri sudah bayar bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ya kan lupa bayar. Ada masa tenggang waktu 30 hari tambah 50 hari Bu. Ya. Jadi Ibu harus di situ bisa bayar dan otomatis masih bisa nih ID-nya itu terbayar gitu. Oke, Kan berarti 30 tenggangnya tadi masa tenggangnya kita akan ulangi sedikit Bu Gladys. Batas waktu dari jatuh tempo itu adalah 45 hari begitu ya Bu? Betul. Oke, berarti setelah 30 tambah 15 hari 45. ya, setelah jatuh tempo terakhir dia tidak melakukan pembayaran, dari tanggal jatuh tempo maksimum 45 hari diberikan waktu begitu ya Bu Gladys ya? Ya. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman Otomatis kalau di hari 45 tidak melakukan pembayaran, hari 46 lapse polisnya. Maka kalau contoh tadi lapse-nya di bulan di tahun ketiga, maka kan 20% nih ya dari 12.600.000 yang diberikan kepada nasabah. Tapi kalau lapse-nya di tahun pertama nih Bu Sri, ayo cepet-cepet dibayar ya, karena kalau tahun pertama Ibu sudah contoh premi 350.000, sudah bayar 2 kali, 700-nya ini nggak kembali lagi Bu. Jadi memang disiplin bayar untuk gain protection karena perlindungannya itu juga besar, itu wajib bayar premi bulanan. ya. Dan memang sebenarnya juga bagi para agen 3i Network yang menjalankan bisnis ini, kalau dapat bonus toh dia tidak mungkin lupa bayar premi kan, karena bonusnya kan dihitung dari kalau teman-teman bayar premi begitu ya. Jadi ya ini sebenarnya saling berhubungan juga gitu. Jadi kalau jalankan bisnisnya otomatis preminya pasti dibayarkan. Kalau enggak kan sayang bonusnya nggak dapat kan begitu. Ya, oke. Terus ada coba sortir mungkin satu lagi pertanyaan kita lihat lagi, ini terakhir mungkin ya. Coba lihat lagi dulu pertanyaannya dari chatroom. Apakah ada lagi? Banyak yang nanyanya bonus nih, Bapak Ibu. Kalau bonus saya benar-benar tidak tahu-tahu. Khusus produk. Bonus silakan tanya ke leader. Oke, ini sepertinya ya, beberapa kali ada pertanyaan yang sifatnya administrasi ya Bu Gladys ya. Seperti ya, itu tadi ada contohnya, oh ini namanya Vivo, ini berarti bukan nama sebenarnya ya. Seandainya si tertanggung meninggal, ahli warisnya juga meninggal bersamaan begitu. Nah terus tunjangannya bagaimana mengurusnya, apakah bisa diproses? Sebenarnya pada dasarnya pasti bisa diproses ya Bu Gladys, cuman bisa case by case sih Pak. Ya, kita juga akan menilai dulu. Jadi nggak serta-merta langsung bilang iya, pasti akan dinilai dulu apakah memang investigasi dulu, apakah memang benar sudah tidak ada ahli waris, solusinya seperti apa. Nah itu dari klaim dan juga dari policyholder sih Pak untuk yang mengeluarkan keputusan. Oke, tetapi kalau kita katakan secara normal nih Bu Gladys, artinya si tertanggungnya meninggal, berarti kan klaimnya bisa diurus, tetapi ternyata ahli warisnya juga meninggal. Katakanlah anaknya sebagai ahli waris, dan anaknya ada 2 orang misalkan, ternyata yang satu kecelakaan dan meninggal, dan ya secara normal seperti itu biasanya seperti apa Bu Gladys? Tetap bisa diurus ya? Artinya ada proses administrasi yang harus diurus begitu ya? Sebenarnya gini Pak, ketika terjadi kendala dalam suatu pembayaran UP dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu langsung menghubungi Lancar. Ya, karena yang akan menganalisa case tersebut dan akan memberikan keputusan adalah dari pihak mereka. Ya, kalau memang sampai nggak ada sama sekali ya, kita pun tetap akan cari solusi sebenarnya sih Pak Frans. Seperti apa nih?
apakah akan diberikan ke orang lain ataukah CAR punya ketentuannya sendiri seperti itu. Oh, oke, 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 oke. Berarti pertanyaan ini nanti secara apa namanya bisa ditanyakan juga langsung ke Lancar mungkin di jam kerja begitu Bu Gladys ya? Boleh, boleh. Ataupun saya akan jawab, saya akan tanyakan dan saya akan jawab di sesi selanjutnya. Oke, baik, baik. Oke, saya rasa mungkin untuk sesi ini sudah cukup ya, mewakili banyak pertanyaan yang sudah diajukan. Atau mungkin saya coba cek sekali lagi. 19 tahun. Oke, saya rasa sudah cukup Bu Gladys. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan susulan yang mungkin bisa coba bacakan. Dan untuk itu kita akan akhiri Bu Gladys. Apakah Bu Gladys mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Sebenarnya gini Bapak Ibu, CAR sudah memberikan peluru nih Bapak Ibu dalam bentuk produk untuk Bapak Ibu berjualan di lapangan, gitu kan? Dan kami juga sebagai produk mungkin saya akan memberikan apa namanya training atau lain sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan kendala, silakan Bapak Ibu untuk supportnya ada di Lancar, seperti itu. Dan untuk produk ini sendiri, Carling Promix itu sangat banyak keunggulannya, ya. Gain protection juga sebenarnya sangat banyak keunggulannya. Jadi jangan sampai, 3 tahun pertama biasanya sih orang akan ketika ada dua nih, ketika masa tua dan ketika 3 tahun pertama, karena kan hanya didapatkan ahli waris sedikit nih Bapak Ibu ya. Tapi secara positif sebenarnya dia setor premi tetap dikembalikan 100% preminya, seperti itu, ya. Jadi memang kita gali lagi, kita lihat yang lebih positif nih Bapak Ibu dari keunggulannya, gitu ya. Kalau memang kita doakan semua nasabah kita kaya sih sebenarnya, jadi bisa beli dua-duanya, beli Carling Promix dan juga beli Gain Protection seperti itu. Oke, itu aja Pak Frans. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Gladys sudah membawakan materi training produk ini, dan saya rasa kita semua teman-teman bisa menonton kembali mungkin ya, acara ini biasanya ada rekaman YouTube-nya, nanti akan dibagikan juga oleh Pak Sandy begitu ya. Dan teman-teman sebelum kita akhiri sesi ini ada ada satu flyer yang akan kita promosikan untuk besok ya. Mungkin bisa dibukakan Pak Sandy. Baik. Ya, besok hari Jumat acara 3i Live Channel akan dilangsungkan pukul 19 ya, dengan meeting ID seperti biasa 74 kali, 84 kali, dan 31. Akan ada 2 orang narasumber berposisi bronze dan silver agency, yang satu seorang mantan regional manager ya, dan yang satu lagi seorang mantan karyawan ya, dengan penghasilan yang juga cukup besar. Dan sekarang sudah fokus di bisnis 3i. Tentu ini akan menjadi sharing yang menarik, ya, yang kisah-kisahnya untuk teman-teman bisa ikuti di besok, ya, Jumat 7 Agustus 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan teman-teman juga mengajak timnya ya, mengumumkan dari sekarang agar ramai, full seat ya, sampai 1.000 ya, gratis teman-teman semua. Baik, dan untuk ini saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah antusias mengikuti dari awal sampai selesai, dan semoga kita sukses terus mengembangkan bisnis ini menjadi berkat bagi sesama. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Go Crown!